Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ilmi Sidiki. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan melaporkan hasil praktikum kami mengenai perancangan pengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Eh, Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Pertama ada Muhammad Ilmi Sidiki, yaitu saya sendiri. Lalu ada Mahardika Agustina, ada Maulidia Sita, ada Andi Muhammad, Najwa Nabila, dan Rama Tirana Sumantri. Pertama, dasar teori. Solenoid atau sering juga disebut dengan solenoida merupakan salah satu dari sekian banyak transducer. Transducer adalah alat atau perangkat elektromagnetik yang bisa merubah energi asal menjadi energi lain. Solenoida atau solenoid terbuat dari gulungan kawat logam yang bersifat konduktif, yang disusun dengan perhitungan tertentu sehingga membentuk sebuah kumparan yang kemudian diberi aliran arus listrik. Nah, kumparan tersebut melilit batang besi silinder untuk memperbesar medan magnet yang dihasilkan. Solenoid dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak seperti menarik, mendorong, dan berputar. Solenoid berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua, yakni solenoid linier atau linear solenoid dan rotary solenoid atau solenoida rotasi. Nah, eh, objektif pada praktikum kali ini adalah eh, kami melakukan perancangan pengendali solenoid on-off ini dengan Arduino Uno melalui keypad. Objektif pada praktikum kali ini adalah merubah kondisi solenoid dari normally closed ke normally open ataupun sebaliknya dari normally open ke normally closed. Eh, jenis yang jenis solenoid yang kami gunakan pada praktikum kali ini adalah solenoida linear. Berikutnya ada flowchart mengenai praktikum solenoid. Yang pertama yaitu mulai dengan menyiapkan alat dan bahan praktikum. Setelah alat dan bahan praktikum siap untuk digunakan, selanjutnya adalah menyusun dan membuat rangkaian atau proses wiring. Penyambungan, ya ini penyambungan rangkaian. Kemudian melakukan pemrograman pada Arduino Uno yang telah terinstall pada laptop. Kemudian sambungkan codingan pada Arduino Uno ke dalam rangkaian, yakni kepada Arduino Uno secara nyata, yakni dengan menyambungkan menggunakan USB dari laptop ke Arduino Uno. Selanjutnya adalah memulai praktikum, yakni dengan menekan tombol pada keypad. Di mana ketika menekan tombol 1, maka rangkaian akan bergerak dari normally close NC ke normally open NO, dan ketika menekan tombol 0, rangkaian akan bergerak dari normally open ke normally close NC. Nah, ketika rangkaian tidak berhasil atau gagal, yang harus dilakukan adalah melakukan pemrograman ulang pada Arduino Uno ataupun melihat rangkaian apakah terdapat kesalahan penyambungan atau tidak. Kemudian setelah itu menyambungkan kembali codingan Arduino Uno ke dalam rangkaian, memulai praktikum dan melakukan kembali praktikum, dan selanjutnya adalah praktikum pun telah selesai dilaksanakan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bahan-bahan untuk percobaan kali ini. Yang pertama di sini ada power supply dan kabel penghubungnya. Lalu ada keypad. Lalu di sini ada relay
Sini ada relay. Lalu ada Arduino. Lalu ada kabel penghubung Arduino ke laptop. Lalu ada kabel untuk keypad dan kabel untuk penghubung solenoid. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses wiring, di mana kita akan pertama-tama menyambungkan keypad dengan Arduino. Dari pin 7 keypad dihubungkan pada pin 9 pada Arduino dan seterusnya. Hingga pin terakhir pada keypad itu berada pada pin 3 di Arduino. Selanjutnya kita akan menyambungkan solenoid ini dengan relay. Yang pertama kita jumper terlebih dahulu, berikan kabel jumper pada solenoid. Selanjutnya untuk solenoid yang berkabel merah, berarti di sini kita gunakan jumper biru, dihubungkan pada tanda COM di relay. Selanjutnya berikan juga satu jumper pada NO di relay. Ini fungsinya untuk menghubungkan pada VCC ceto daya, dan untuk di solenoid yang kabel warna hitam ini akan dihubungkan ke ground pada ceto daya. Selanjutnya input ini dimasukkan pada pin 11. Selanjutnya ground dan VCC kita hubungkan relay, dari relay ke Arduino. Ground VCC ini 5 volt label Arduino. Sekian proses wiring dari solenoid. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang koordinat pada Arduino Uno. Pertama, kita lihat include. Lihat di sini, include Arduino boot.h. Pada bagian ini, kita menyertakan dua library, yaitu Arduino boot.h dan keypad untuk memberikan akses ke fitur built-in pada papan Arduino seperti pin mode dan digital writer. Digital writer library keypad digunakan untuk memudahkan penggunaan keypad. Selanjutnya kita akan melihat kode yang kedua, yaitu pada bagian ini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu kode ini mendefinisikan beberapa variabel untuk digunakan nanti. Pada variabel custom key, di sini adalah beberapa tipe char untuk menyimpan karakter dari tombol yang ditekan pada keypad, serta konstan row 4 dan cool 3 itu berisikan karakter yang terkait dengan masing-masing tombol pada keypad. Selanjutnya adalah chart array key, yaitu berisikan karakter yang terkait dengan masing-masing tombol keypad. Selanjutnya adalah row pin, selanjutnya
Pada bagian ini kita akan melihat pada bagian baris untuk raw pin. Raw pin yaitu baris pertama pada keypad yang terhubung ke 9, 8, 7, dan 6, sedangkan cold pin baris kedua yang terhubung adalah 5, 4, dan 3. Selanjutnya kita akan merupakan key map yang berisikan karakter pada keyboard seperti raw pin, cold pin, raw, dan cold. Selanjutnya adalah void setup. Dalam fungsi setup ini, kita mengatur pin dengan jumlah 13 yang akan digunakan untuk output. Selanjutnya adalah feed loop. Nah, pada feed loop ini berfungsi yaitu loop sendiri akan meneruskan secara berulang pada setiap iterasi kita gunakan pada keypad git key dan menyimpannya ke dalam variabel custom key. Kemudian terdapat kondisi 2 if jika tombol ditekan angka 1 maka LED akan terhubung ke pin 13. Maaf, jika ditekan angka 1 maka LED yang terhubung ke pin 13 akan mati dengan digital wire 13 yaitu low, dan pada kondisi kedua yaitu jika ditekan angka 0 maka akan menyala dengan digital wire 13 dan kondisinya adalah high. Dengan demikian, ketika tombol angka 1 ditekan pada keypad, LED akan mati, dan ketika tombol 0 ditekan, maka LED akan menyala. Oke, selanjutnya adalah proses demonstrasi dari rangkaian yang sudah kita wiring sebelumnya. Yang pertama, kita akan menghubungkan dari Arduino Uno ini ke laptop kita. Nah, setelah dihubungkan, kita akan mengupload codingan kita ke Arduino. Nah, setelah upload selesai, selanjutnya kita hubungkan power supply ini ke stop kontak dan kita membuat power supply ini dengan tegangan 12 volt. Nah, setelah itu tadi kita sudah mengupload hanya untuk angka 1. Untuk angka 1 solenoid tertutup, dan untuk angka 0 solenoid terbuka. Nah, mungkin cukup sekian untuk proses demonstrasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kesimpulannya dari praktikum yang kami lakukan dalam membuat sebuah rangkaian pengendali solenoid on-off dibutuhkan beberapa komponen dan dibutuhkan juga serangkaian proses, semisal wiring, coding, terus troubleshooting jika ada hal-hal yang error. Lalu objektif atau tujuan utama dari praktikum kali ini berhasil dicapai, yakni solenoid dapat berubah kondisi ketika ditekan salah satu tombol pada keypad. Adapun kendala dari praktikum yang kami lakukan, tidak ada kendala yang berarti, namun ada beberapa kendala yang bisa diatasi saat itu juga, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk memecahkan error tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan pengendali solenoid
dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.